progress. Berbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Dulu, salah satu ukuran intelektualitas seseorang itu dilihat dari seberapa banyak koleksi buku yang dimiliki. Tapi di zaman sekarang, ukuran itu sudah bergeser pada seberapa besar file yang disimpan. Dunia berubah semakin cepat, tapi jangan sampai perubahan itu mengasingkan kita dari segala bentuk perkembangan, terlebih perkembangan teknologi. Handphone, laptop, atau perangkat digital lain jangan hanya dimanfaatkan untuk nge-game, WA, atau sekedar nonton YouTube. Masih banyak ruang untuk kita berselancar di sana, selami lebih dalam dan lebih jauh. Tapi ingat, jangan fokus,
jangan pornografi, jangan persekusi, jangan ada penipuan atau konten-konten negatif lainnya, agar otak dan hati kita tidak dikotori hal-hal tidak bermanfaat di ruang maya. Ayo, ikuti gerakan literasi digital, kecerdasan dan kreativitas kita akan diasah kencang di sana. Kami ikut ya, gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti program Presiden Republik Indonesia tentang program literasi digital nasional. Saya Hadah Edik Suryani FEMM atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyambut baik dan mendukung penuh pelaksanaan program Gerakan Literasi Digital, khususnya untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Saya berharap seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo menyambut dengan baik program ini. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat Kabupaten Sukoharjo untuk mengasah keterampilan digital untuk dapat dipraktekkan dalam semua kegiatan, meningkatkan produktivitas masyarakat, khususnya bagi para pelaku UMKM, menggunakan ruang digital untuk menjajakan produknya secara online. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan berkelanjutan, sehingga dapat membangun SDM yang handal guna mewujudkan Indonesia makin cakap digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Joko Widodo, juga kepada Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo dan Bupati Kabupaten Sukoharjo Ibu Haja Edik Suryani SEMM. Terima kasih untuk sambutannya. Dan langsung juga kita undang pembicara pertama kita sore hari ini. Beliau adalah Bapak Mujianto yang merupakan founder Headsoft Technology. Selamat sore, Pak Mujianto. Gimana kabarnya sore hari ini, Pak? Selamat sore Mas Tommy, alhamdulillah kabar baik ya. Semoga kita semua juga dalam keadaan sehat. Amin, amin, amin. Baik Pak Mujianto, kita berikan waktu 25 menit biasa untuk presentasi dan kita akan berikan reminder 5 menit sebelumnya. Terima kasih, silakan. Oke, terima kasih Mas Tommy, semangatnya luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ini saya sapa dulu para narasumber yang saya hormati. Ada Mas Koko, kemudian Mbak Mulan, Mbak Eva ya. Kemudian nanti ada GOL kita. Juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru, kakak-kakak, adik-adik, dan sahabat semua di Kabupaten Sukoharjo. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Tema kita kali ini adalah saatnya peserta didik dan guru terampil belajar daring. Nah, ini tema yang sangat penting. Kita sekarang masih berada di masa pandemi, kita mengalami beberapa tantangan, beberapa keterbatasan. Nah, di masa pandemi ini juga peluang besar bagi kita untuk melakukan transformasi digital dengan masif. Kita bisa memanfaatkan berbagai fasilitas, berbagai kemudahan di dunia digital. Kita bisa membuat video edukatif, materi-materi pembelajaran yang menarik, sehingga siswa-siswi peserta didik kita tidak cepat bosan. Misalnya yang berbasis permainan ya, tentu mereka akan lebih senang. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan sosial media untuk proses pembelajaran kita, sehingga bisa berjalan dengan lebih interaktif. Kemudian perlu juga kita ingat bahwa di dunia digital itu juga ada potensi yang bisa mengancam keamanan kita. Ada potensi yang bisa menjadi tindak kejahatan di dunia digital atau kita kenal dengan cybercrime ya. Sehingga di sini kita perlu tahu juga konsep tentang digital safety. Oke, slide berikutnya. Nah, ini kita lansir dari National Online Safety. Keamanan digital adalah konsep penggunaan internet atau online secara bijak dan sesuai dengan etika atau norma yang berlaku tanpa membahayakan keamanan diri sendiri ataupun orang lain. Jadi sama seperti kehidupan offline kita di tengah masyarakat, ada etika, ada norma, ada aturan yang berlaku. Begitupun di dunia digital. Jadi dalam belajar online ya atau belajar di dunia digital itu ada etika,
maka ada norma dan aturan yang harus kita perhatikan. Misalnya kita tahu ada undang-undang ITE ya, sehingga dalam belajar di dunia digital kita tidak membahayakan keamanan diri kita sendiri, juga tidak membahayakan keamanan orang lain. Nah, ada beberapa hal yang kemudian menjadi potensi yang bisa mengancam keamanan kita. Yang pertama ada di slide berikutnya, yaitu berkaitan dengan pencurian data atau identitas. Nah, ini di dunia digital kita juga punya identitas. Nah, ini harus bisa memilah mana identitas yang bisa kita share ke publik, kemudian mana identitas yang harus kita jaga, identitas private ya. Kalau identitas yang terlihat itu boleh kita share ke publik, misalnya nama akun kita, akun email, akun sosial media, kemudian profil picture, about us atau deskripsi pengguna, itu boleh kita share, boleh terlihat ke ranah publik. Kemudian ada identitas yang private yang tidak boleh terlihat, misalnya adalah PIN, kemudian password atau OTP ya, one time password. Nah, identitas ini harus kita jaga dengan baik, karena kalau sampai jatuh ke tangan orang lain, ini akan sangat merugikan kita. Begitupun juga tentang data-data kita ya, ini ada data-data pribadi yang sifatnya khusus, misalnya data rekam medis kita, data biometrik, fingerprint, face recognition, kemudian data-data finansial. Ini yang harus kita jaga, kita perhatikan, jangan kemudian kita salah kita share ke ranah publik. Oke, next slide. Berikutnya lagi yang bisa menjadi ancaman juga adalah phishing. Phishing di sini adalah pengelabuhan. Kita banyakkan pasti dapat ya, pernah dapat yang namanya phishing ini, bisa juga melalui SMS ataupun langsung masuk ke sosial media kita. Biasanya mereka memberikan iming-iming hadiah atau bonus. Selamat, nomor Anda beruntung mendapatkan hadiah 100 juta. Kemudian selamat, akun Anda beruntung mendapatkan hadiah 200 juta. Bahkan kadang nomor rekening kita pun juga digunakan. Selamat, nomor rekening Anda beruntung mendapatkan hadiah 500 juta. Nah, ini kita harus berhati-hati karena biasanya mereka mengatasnamakan dari pihak yang official, dari pihak yang resmi. Misalnya dari marketplace, bisa Bukalapak, Shopee, Tokopedia, dan marketplace besar lainnya di Indonesia. Ataupun mereka mengatasnamakan dari perbankan nasional yang ada di Indonesia. Nah, ini kita harus hati-hati karena biasanya phishing ini dilengkapi dengan link untuk kita klik atau kemudian nomor untuk kita kontak atau kita hubungi. Nah, begitu link tersebut kita klik, kita akan diarahkan ke suatu halaman website yang sama persis dengan website aslinya. Misalnya kalau penipuan mengatasnamakan bank ya, kita akan diarahkan ke halaman yang sama persis dengan website internet banking yang resmi. Nah, ini kita harus hati-hati karena begitu kita login dengan akun kita, bisa dipastikan akun kita akan jatuh ke tangan mereka. Atau kemudian kita mengisikan data-data kita di suatu form. Nah, ini data-data kita ini akan masuk ke server mereka ya. Nah, kita harus sangat berhati-hati karena kalau begitu kita masuk ke dalam jebakan mereka ya, ini sangat berbahaya untuk akun kita. Bahkan kerugiannya tidak hanya finansial, kadang sampai berkaitan dengan masalah hukum. Berikutnya lagi adalah malware. Malware di sini adalah program jahat. Nah, termasuk di dalamnya adalah virus, spyware, ransomware gitu ya. Salah satu jalan yang sering digunakan oleh malware untuk menyusup ke perangkat kita adalah link phishing tadi. Jadi misalnya kita klik link phishing yang diberikan, kemudian tidak terjadi apa-apa. Nah, ini kita tidak boleh tenang, kita tidak boleh merasa aman, karena bisa jadi link kita itu adalah pemicu atau trigger masuknya malware ke dalam perangkat kita. Karena biasanya dia masuknya under screen ya, di balik layar tidak tampak. Tahu-tahu perangkat kita ngejam, nge-hack, close course dan sebagainya. Tentu ini sangat berbahaya karena begitu masuk ke perangkat kita, malware ini akan membuat yang namanya backdoor, pintu belakang. Nah, pintu belakang ini yang digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengakses ekosistem perangkat kita. Dia bisa mencuri data kita, memanipulasi,
merusak data-data kita, bahkan menghapus semua file kita. Nah, yang paling mengerikan lagi adalah dia bisa merusak ekosistem di perangkat kita yang berupa software, misalnya sistem operasi, sistem aplikasi. Nah, ini tentu sangat berbahaya, kerugian yang akan kita derita jika kita tidak berhati-hati dengan malware ini. Oke, slide berikutnya. Nah, yang menjadi ancaman juga adalah berkaitan dengan konten. Tadi Pak Jokowi sudah berpesan kepada kita semua supaya kita membanjiri dunia digital ini dengan konten yang positif. Sehingga netizen Indonesia punya banyak pilihan konten positif dan semakin jauh, semakin terhindar dari konten yang negatif. Konten negatif ini sangat banyak, diantaranya adalah cyberbullying, jadi perundungan di dunia cyber. Ini sampai sekarang juga banyak terjadi, terutama di sosial media, bahkan menimpa orang dewasa. Tentu ini lebih berbahaya ketika menimpa anak-anak kita, menimpa siswa-siswi kita. Karena korban cyberbullying ini biasanya dia kemudian down, tidak semangat untuk belajar, malas ketemu orang lain, dan cenderung menutup diri. Bahkan kita pernah mendengar ada berita yang mengatakan bahwa korban cyberbullying ini sampai melakukan tindakan bunuh diri. Tentu ini efeknya sangat berbahaya, maka selalu kita dampingi peserta didik kita, selalu kita dampingi anak-anak kita. Kalau kemudian ada indikasi menjadi korban cyberbullying, kita support, bahkan kalau perlu kita bisa ke profesional helper, misalnya ke psikolog, psikiater, atau komunitas rehabilitasi korban cybercrime. Berikutnya lagi adalah hoax atau berita bohong. Ini juga banyak ada di dunia digital, kita harus berhati-hati. Dulu sempat heboh ya, berita hoax tentang bantuan kuota belajar, bantuan pulsa 200.000, 75 giga. Nah, ternyata setelah dicek itu hoax. Padahal untuk memperoleh paket gratis tersebut, kita harus mengisi form. Kita harus mengisikan data-data kita di suatu form. Nah, karena itu hoax, berita bohong, tentu data-data kita ini akan masuk ke server mereka. Nah, tentu kalau disalahgunakan akan sangat berbahaya ya. Jadi pastikan ketika kita mengakses berita, kita cek dulu sumbernya dari mana. Dari sumber yang resmi atau tidak. Dari yang sumber sudah terverifikasi atau tidak. Kemudian isinya apa? Jangan-jangan isinya ada konten fitnah, ada ujaran kebencian. Nah, atau kemudian ada yang menyinggung sara. Ini kita harus berhati-hati. Berikutnya lagi adalah pornografi. Nah, ini juga hal yang sangat berbahaya di dunia digital, terlebih ketika menjangkiti anak-anak dan remaja kita. Pemerintah kita juga sangat peduli berkaitan dengan pornografi ini. Jadi Kemkominfo itu punya yang namanya AIS. AIS di sini adalah mesin pengais konten negatif di dunia digital. Dan di kurun waktu 2019 sampai dengan 2020, AIS berhasil mengumpulkan banyak sekali konten negatif. Dan sekitar 800.000 lebih konten negatif tersebut adalah pornografi. Angka yang banyak, padahal kita tahu pornografi ini disebut juga dengan narkolema, narkotika lewat mata. Jadi dampak buruk dari narkotika itu juga bisa ada di pornografi. Misalnya menjadi adiktif, ya, menjadi kecanduan, cenderung berhayal, cenderung melakukan hal-hal yang menyimpang. Semangat belajarnya menurun, fokusnya menurun, jadi tidak kuat untuk belajar lama. Bahkan bisa merusak sel-sel jaringan saraf kita. Tentu kita harus hati-hati sebagai orang tua, sebagai bapak ibu guru, jangan sampai kemudian siswa-siswi, anak-anak dan remaja kita terpapar oleh pornografi, karena akibatnya akan sangat berbahaya untuk masa depan mereka. Oke, next slide. Nah, setelah kita tahu beberapa potensi yang bisa menjadi ancaman keamanan, kita perlu tips. Kita perlu langkah supaya kita aman di dunia digital, supaya kita aman dalam belajar online. Nah, yang pertama adalah kita selalu ketahui potensi bahaya di internet. Kita senang ya, siswa-siswi kita, anak-anak dan remaja kita aktif di dunia digital, mencari modul, video edukatif, dan sebagainya. Tetapi perlu juga ditanamkan pada mereka tentang potensi bahaya di internet. Jadi dengan kata lain, tidak pernah dikatakan terlalu dini untuk menanamkan keamanan digital kepada siswa-siswi dan anak-anak kita. Berikut
Berikutnya lagi adalah selalu aktifkan pengaturan privasi di akun kita. Nah, ini hampir semua penyedia layanan digital ada fitur ini. Kita tinggal pergi ke penyetelan atau ke setting and privacy, kemudian kita aktifkan fitur pengaturan privasinya. Ini akan membantu data-data kita supaya tidak begitu saja ter-share atau terposting ke ranah publik, karena ada beberapa data private yang itu harus kita jaga. Oke, slide berikutnya. Berikutnya lagi adalah berkaitan dengan password. Ini sebenarnya hal yang klasik, tetapi ternyata sampai dengan hari ini masih ditemui adanya password yang bocor, adanya password yang tercuri. Nah, di sini kita harus perhatikan, pastikan kita membuat password yang kuat, password yang rumit. Kita tinggalkan password yang mudah ditebak, misalnya dari tanggal lahir, bulan, tahun, kemudian tanggal pernikahan, tanggal jadian, nama tempat favorit, nama hewan kesayangan, itu sudah waktunya kita tinggalkan. Bahkan sekarang beberapa penyedia layanan digital ketika kita melakukan registrasi password mengharuskan memenuhi beberapa kriteria. Misalnya harus terdiri dari minimal 12 karakter, ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, ada simbol, ada angka. Ketika ada satu atau beberapa kriteria tidak terpenuhi, kita tidak bisa melanjutkan registrasi password kita. Bahkan password yang kita buat nanti akan diukur. Ini kategorinya medium, lemah, atau kuat gitu ya. Kalau belum dikatakan kuat, maka silakan passwordnya terus kita ganti sampai dinyatakan kuat. Bahkan kalau perlu, kita bisa mengganti password kita secara periodik, sehingga ketika password kita tercuri, maka kita sudah ada antisipasi untuk mengganti password tersebut. Nah, kemudian beberapa penyedia layanan digital melengkapi dengan fasilitas 2 langkah verifikasi atau two-step verification ya. Misalnya di WhatsApp, ini juga silahkan kita aktifkan. Ini akan membantu akun kita tidak mudah tercuri. Kita pernah ya di grup WhatsApp atau kemudian PM ke kita, nomor yang selama ini kita kenal tiba-tiba minta pulsa atau tiba-tiba minta transferan uang dengan alasan emergency, darurat, dan sebagainya. Jadi kita harus berhati-hati karena itu salah satu indikasi bahwa akun tersebut sudah diretas, akun tersebut sudah dicuri. Kemudian apabila perangkat kita sudah dilengkapi dengan fasilitas biometrik, maka silahkan kita aktifkan fingerprint, face recognition ya. Itu akan membantu akun kita supaya tidak mudah diretas, tidak mudah dicuri. Jadi password ini memang salah satu data yang sangat private, sangat rahasia, tidak boleh kita share sembarangan. Bahkan kita pernah mendengar istilah bahwa berkaitan dengan password ini biarlah hanya Tuhan dan diri kita saja yang tahu. Oke, slide berikutnya. Nah, ini juga harus kita perhatikan, yaitu selalu berhati-hati dengan postingan. Karena semua yang kita posting di dunia digital itu akan menjadi jejak digital. Nah, karena kita perhatikan jejak digital ini dikatakan akan ada selamanya dalam tanda petik. Jadi walaupun kita sudah mendelete, sudah menghapus, tapi sebenarnya data-datanya masih ada di server penyedia layanan. Atau kemudian sudah ada pihak-pihak yang mendokumentasikan, sudah ada yang merekam, sudah ada yang capture, screenshot gitu ya. Ini sangat berbahaya dan sangat merugikan kita apabila kita meninggalkan jejak yang tidak baik di dunia digital, meninggalkan jejak yang negatif. Karena sekarang beberapa lembaga, perusahaan ketika melakukan rekrutmen itu mensyaratkan kita mencantumkan akun sosial media. Jadi salah satu untuk menganalisa kepribadian kita adalah melalui jejak digital ya, melalui jejak digital kita di sosial media. Nah, ketika nanti ditemukan di sewaktu-waktu ternyata pernah posting hoax, pernah melakukan ujaran kebencian, atau pernah melakukan cyberbullying, nah ini tentu akan sangat merugikan kita. Apa saja yang termasuk dalam jejak digital itu sangat banyak. Yang pertama adalah riwayat pencarian kita. Jadi di search engine biasanya kita mengetikkan keyword ya, kata-kata kunci pencarian. Ini kemudian yang kita ketikkan, kata-kata kunci tersebut akan menjadi jejak digital kita. Berikutnya lagi adalah semua hal yang kita posting
negatif, baik itu berupa teks, audio, gambar, video, itu juga akan menjadi jejak digital kita. Kita kadang pernah ya menghidupkan GPS, kemudian pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu juga akan menjadi jejak. Ya, silakan Mas Tommy. Terima kasih. Oke. Waktu kurang lebih 3 menit lagi Mas. Terima kasih. Oke, siap. Ya, kita lanjutkan sebentar lagi ya. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan forward message. Ini juga kita harus berhati-hati, kita tidak boleh latah untuk repost. Kita berhenti dulu sejenak, cukup 2 detik untuk menahan supaya kita tidak repost. Karena bisa jadi yang akan kita repost itu isinya adalah konten yang negatif tadi. Jadi prinsipnya adalah kita saring dulu sebelum sharing. Kita harus bisa tahan, harus bisa sabar, tidak boleh asal sebar. Pastikan yang kita posting adalah hal-hal yang penting saja, bukan yang penting posting. Oke, next slide. Ya, slide berikutnya. Nah, ini dalam hal browsing juga pastikan kita aman ya dalam browsing. Silahkan kita bisa menggunakan berbagai macam browser. Yang terpenting adalah kita aktifkan fitur auto update ya. Karena penyedia layanan atau provider itu akan melakukan update secara periodik, menambah beberapa celah keamanan, kemudian melakukan scanning, ada nggak malware-nya, virus, spyware ada nggak, bahkan melakukan scanning terhadap konten-konten yang negatif. Kita hindari dulu browsing di website yang punya resiko keamanan tinggi, misalnya website underground, dark web, website-website yang menyediakan konten bajakan, perjudian online, konten pornografi. Karena kita nggak tahu yang tampil ke kita itu baru 4%-nya saja. Di dalamnya masih ada 96% di web yang bisa saja sudah dipasangin malware, sudah dipasangin virus, spyware, dan program berbahaya lainnya. Tentu itu sangat berbahaya ketika masuk ke perangkat kita. Oke, next slide. Nah, karena keterbatasan waktu mungkin ini slide terakhir kita ya, yaitu kita selalu harus memahami aturan privasi. Kalau dulunya kita langsung setuju, lanjut, agree, next, sudah waktunya kita luangkan waktu sebentar untuk membaca aturan privasi sebelum melakukan instalasi suatu aplikasi ya. Karena bisa jadi, oh ternyata aplikasi ini akan mengakses konten kita, dia bisa mengcopy daftar kontak di perangkat kita, kemudian dia bisa mengakses mikrofon, mengakses kamera, melakukan perekaman audio, mengambil gambar, kemudian bisa merekam video. Nah, dengan paham kita jadi tahu dan tidak kaget apa yang kemudian akan diakses oleh aplikasi yang akan kita install. Berikutnya lagi, pastikan yang kita install adalah berasal dari sumber yang terpercaya. Silakan sahabat yang menggunakan Android, pastikan yang terinstall berasal dari Google Play Store. Ini penting karena Google punya yang namanya Play Protect yang akan melakukan scanning terhadap aplikasi yang akan kita install. Ada nggak malware-nya, virusnya ada nggak, bahkan dilakukan scanning terhadap konten yang negatif. Kita hindari dulu install secara manual, download APK. Kalaupun terpaksa kita harus install secara manual, pastikan APK yang kita peroleh itu berasal dari sumber yang sudah terverifikasi supaya ada garansi keamanannya ya. Begitu juga untuk teman-teman yang menggunakan iOS, pastikan yang terinstall berasal dari App Store. Nah, ini mungkin sedikit yang bisa kita sharingkan. Terima kasih atas perhatian sahabat semua. Kembali ke Mas Tommy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Mujianto. Tadi memberikan pemaparan bagaimana kita sebagai warga digital harus tahu mengamankan data kita, dan banyak sekali diberikan tips. Beberapa diantaranya adalah mengganti password secara berkala, kemudian kita harus ada two-phase authentication, ada OTP, dan itu dan sebagainya. Terus jangan memberikan password yang gampang ditebak, adalah yang terulang, yang angka berulang. Itu ada beberapa tips yang bisa kita terapkan dari sekarang dan bisa kita sebarkan ke sirkus kita. Karena kalau nggak kita menjaga kerahasiaan data kita, siapa lagi dong? Nah, sekali lagi terima kasih banyak Pak Mujianto. Mohon standby untuk sesi tanya jawab nanti di akhir acara. Kemudian saya undang langsung pembicara kedua kita. Beliau adalah Bapak Koko Herdianto Dirgantoro, yang merupakan founder dan CEO Opal Communication. Ketemu lagi nih, selamat sore Pak Koko. Sore Mas Tommy. Udah berapa kali nih ketemu nih? Jangan bosan ya Mas. 6 kali, 7 kali ya. Kalau pernah masih semangat dah. Oke Mas Koko, kita berikan waktu 25 menit seperti biasa untuk presentasi. Nanti akan kita berikan reminder 5 menit sebelumnya. Silakan. Terima kasih Mas Tommy. Slide-nya pasang.
sekali ya. Nanti ada Mbak Bulan sama Mbak Eva. Oke, saya membawakan materi cakapan digital. Lanjut. Tentang saya pernah kerja sebagai wartawan, pernah juga di bank, dan sekarang saya memiliki perusahaan sendiri, konsultan komunikasi strategis. Dari tahun 2005 sampai sekarang saya alumni Fakultas Ekonomi, sekarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, Universitas Brawijaya Malang. Next. Sebelum kita masuk materi tentang kecakapan digital, kita memahami dulu ini ya, demografi generasi di era digital. Saya ada di posisi generation X, umur 37 sampai 51, saya ada di rentang. Saya disebut sebagai digital imigran, orang yang ngerti digital tapi harus diajari, kayak orang baru datang ya, suatu saya harus diajari adat istiadat setempat, jalan hidupnya seperti apa. Itu saya. Generasi di bawah saya ada namanya milenial. Milenial itu lebih ngerti digital, lebih paham karena mereka besar dengan digital. Saya separuh-separuh, bahkan mungkin 3/4 baru ngerti digital. 3/4 hidup saya itu tidak banyak berinteraksi dengan internet. Oke. Milenial ini disebut digital native. Jadi semacam penduduk asli di satu wilayah. Jadi mereka lebih ngerti tentang digital. Biasanya saya itu tidak sempat bertanya kepada yang digital. Kalau tidak saya nggak ngerti. Mungkin buat adik-adik yang lihat acara ini, nyimpen maupun sharing lewat Google Drive itu biasa kan, udah ngerti lah ya. Saya itu baru beberapa tahun yang lalu itu pun diajarin oleh generasi yang lebih muda. Saya nggak ngerti ini gimana ya. Ya bersyukur saya bertanya ya. Jadi di era digital itu harus belajar bersama ya, satu sama lain harus saling mengisi. Berikutnya ada lagi generation Z sama generation Alpha. Ini nanti termasuk sebagian mungkin ada di sini. Ini nanti disebut sebagai digital savvy. Digital savvy itu generasi yang begitu melek digital sehingga bisa simultan bekerja, multitasking, beberapa gawai sekaligus, beberapa layar. Jadi dia bisa kayak saya begini di depan laptop ya kan, terus juga memantau pergerakan teks di handphone ya kan. Habis itu ada 2-3 lagi layar itu melihat pergerakan harga komoditas, produk emas atau segala macam sampai harga saham. Itu ada nanti, dan mungkin adik-adik bisa melihat 3-5 layar berbarengan. Itu mungkin skill yang mustahil saya kuasai. Mungkin yang lebih muda, jauh lebih muda ini lebih bisa. Jadi cara belajarnya itu pasti berbeda. Tidak hanya di masa pandemi ya, di masa yang akan datang juga akan berbeda. Next. Mengapa berbeda? Berbedanya di sini. Kalau yang data yang bagian atas itu sudah pada tahu ya. Total populasinya 25 juta Indonesia itu, mobilenya itu lebih banyak. Jadi ada satu orang punya 2 handphone atau punya 2 SIM card. Nah itu jumlah mobile gawainya lebih banyak. Oke. Yang terpapar internet 202 juta, pengguna sosmednya 170 juta. Ini 170 juta ini bisa jadi secara jumlah orang yang mungkin lebih sedikit. Jadi seperti saya punya Facebook, Twitter, IG gitu ya, sama akun YouTube. Berarti kan ada 4 nih. Saya juga punya akun fanpage. Berarti saya punya 5. Ada orang lain mungkin punya 10 gitu. Ya, mungkin, tapi ada 170 lah akun di media sosialnya, akun yang bukan orang. Oke, yang perlu kita perhatikan bersama itu adalah bagian bawah. 8 jam 52 menit yang dihabiskan per hari terkait dengan internet. Dengan angka harapan hidup di Indonesia 70 tahun, berarti 26 tahun hidup kita itu tidak bisa lepas dari internet. Oke, itu kalau dengan angka sekarang ya, ini nanti akan naik terus nih, kebutuhannya akan banyak dengan internet. Berikutnya, penggunaan sosial media. 3 jam 14 menit per hari di sosial media. Coba dihitung,
dengan angka harapan hidup 70 tahun. Itu hasilnya 9 tahun. Kira-kira 9 tahun ya. 9 tahun itu dihabiskan untuk menggunakan sosial media. Oke, paham ya? Dengan internet 26 tahun, sosial media 9 tahun. Ini kita mesti cakap. Akan kita habiskan seperti apa waktu kita dengan platform digital dan internet? Positif, negatif, kita yang menentukan. Jadi kita bikin barrier dari awal, saya hanya mau menggunakan internet dan platform digital untuk hal-hal yang positif dan bermakna buat hidup saya. Itu adalah dasar kita punya kecakapan digital. Mau sekolah, mau bekerja, mau bersosialisasi, berkarir, paham itu dulu. Ya, jangan sia-siakan hidup kita untuk hal-hal yang negatif di ranah digital. Lanjut. Oke, ini mungkin ada yang nggak pernah mengalami ya, telepon rumah. Mungkin sebagian masih lihat ya, telepon rumah terus jadi smartphone ya kan. Dulu surat-suratan, terus email, saya nggak tahu nih ya, SMP sama SMA itu masih ada kirim-kirim surat ya. Kalau saya dulu SMP SMA itu kirim surat karena email belum ada. Terus koran, terus sekarang jadi e-news biasa ya kan. Koran kita harus bayar, e-news gratis di media sosial, di platform digital gratis, kita bayar kuota. Terus sosialisasi ini masih hibrid kali ya. Dulu saya banyak sosialisasi itu ya sama teman-teman nongkrong gimana gitu ya. Sekarang mungkin sebagian juga bisa nongkrong tapi juga lewat media sosial ya. WhatsApp group juga bisa, Facebook group juga bisa. Ini shifting, ada pergeseran. Ini mengubah semua budaya. Ya kerja, sekolah, berkarir, berteman, semua geser. Kita yang harus adaptasi. Kalau yang masih muda adaptasinya lebih cepat. Yang generasi saya ini relatif lebih sulit secara usia dan kemampuan. Next. Oke, ini tadi sebagian sempat dijelaskan Pak Mujianto ya. Saya lihat di peluang sebelah kiri itu tentang pendidikan. Jadi kalau ada satu guru yang bagus sekali mengajar di satu sekolah, kalau bisa satu guru yang hebat ini bisa mengajar di banyak sekolah, caranya bagaimana? Dia menggunakan digital, nggak ada jalan lain. Nggak mungkin beliau pindah-pindah sekolah kan. Kalau beliau ngajar di satu tempat, tapi banyak sekali murid yang bisa dengar, yang mendapat informasi dan mendapat ilmu pasti lebih banyak. Biayanya lebih murah, waktunya juga lebih efisien. Nah itu peluang menggunakan teknologi digital di bidang di ancaman-ancaman tadi juga seperti ditetapkan sama Pak Wianto ya. Game online itu tidak buruk ya, kecanduan game online yang buruk. Game online itu saya memperbolehkan asalkan screen time-nya disiplin. Satu hari cuma boleh berapa jam, atau bahkan Senin Jumat nggak boleh, Sabtu Minggu boleh tapi ada screen time-nya. Salaman, janjian sama orang tua, anak-anak sama orang tuanya sama-sama salaman. Boleh main game sekian jam gitu ya. Orang tuanya juga harus komit. Orang tuanya harus komit sama anak. Ngajak ngobrol anak tapi natapnya handphone. Ya sama juga anaknya main game, orang tuanya nanya nggak dijawab juga. Ini harus sama-sama komitmen, nggak bisa anaknya terus yang disalahin karena main game terus kan? Tapi orang tuanya lihat gawai terus, sama juga ya, harus salaman bareng-bareng kumpul bersama. Next. Nah ini pendidikan ya, literasi ya. Ini masa literasi dulu itu prasejarah itu pakai simbol-simbol ya kan. Terus habis itu ada perkamen itu tulisan kulit hewan itu zaman dulu yang prasejarah. Terus ada telegraf, radio, televisi, komputer, dan sekarang menggunakan digital. Ini pergerakannya seperti ini. Jadi setiap masa itu ada caranya. Kita yang mesti adaptasi. Next. Literasi digital bisa dibaca agak bolding dan agak kecil karena tulisannya terlalu banyak. Ini kita ada di posisi sedang, lumayan. Okay. Cuman yang perlu diperhatikan itu 30-60% responden mengaku pernah terpapar hoax dan 11% responden menyebarkan konten hoax karena tidak tahu informasi tersebut benar apa enggak. Ini literasinya kurang tinggi, jadi dia nggak
akan bisa terjadi juga di bidang pendidikan kalau kita tidak berhati-hati. Next. Jumlah peserta didik ini bisa menjadi ini ya, yang sekolah ini SMP sampai SD ini bisa menjadi agen perubahan literasi jika dimaksimalkan. Makanya ini bukan melulu pekerjaannya Kementerian Pendidikan, tapi juga harus kerjasama dengan Kominfo, kerjasama juga dengan kementerian yang lain. Kenapa? Anak-anak ini yang akan memegang masa depan, apalagi di masa-masa sulit seperti ini. Mungkin banyak guru juga yang di sini ya. Sekarang itu banyak yang melakukan fearmongering, jadi menakut-nakuti masa depan anak-anak karena mengalami masa pandemi. Jadi sekolah dari rumah segala macam. Kita akan mengalami education semacam kehilangan masa belajar gitu. Itu menurut saya ketakutan yang berlebihan. Kenapa? Karena saya yakin anak-anak itu memiliki kemampuan adaptasi yang sesuai dengan zamannya. Mereka mungkin belajar di rumah, kurang sekali tatap muka segala macam ya. Tapi mereka belajar banyak hal, lebih banyak interaksi ke kakak adiknya karena ada di rumah, interaksi ke orang tua. Mereka jadi tahu orang tuanya kerja, jumpa seperti apa. Dan mereka mungkin belajar lebih banyak tentang tanggung jawab membantu orang tua di rumah karena banyak di rumah. Itu skill juga, itu life skill juga. Oke, kira-kira gitu. Jadi anak-anak ini penting kita jaga mentalnya juga. Next, ini ya, stop. Pelajaran digital yang pertama jelas ya, proses belajar. Kedua, waktunya lebih fleksibel, menghemat biaya pembelajaran. Kita tidak berpikir sejauh ini sebelumnya sampai terjadi pandemi. Setelah pandemi baru dipaksa fast learn terkait ini. Saya ucap salut sama siswa dan guru ya, karena mau bersama-sama mengalami masa sulit juga orang tua, meskipun sebagian teman saya yang juga orang tua itu seperti seperti kesulitan karena kadang dua orang tuanya bekerja, jadi anaknya harus menghadapi sekolah sendiri. Ini juga hal yang tidak mudah, harus dicarikan solusi. Next. Oke. Yang pertama keterbatasan, ini kekurangan ya. Pertama keterbatasan akses internet. Ini akhirnya memaksa beberapa guru di masa pandemi kemarin cukup serem ya. Itu berkeliling karena nggak ada jalan lain untuk interaksi dengan siswanya kecuali bertemu langsung karena nggak ada sinyal, nggak ada apa. Mungkin siswanya itu tidak punya gawai karena ekonomi menengah ke bawah segala macam, itu gurunya yang berkorban di data. Ini hal yang menurut saya membahayakan guru, tapi banyak guru mengambil risiko itu karena saking sayangnya sama muridnya. Ini hal yang susah dipahami gitu, karena saya yakin guru itu sayang sekali dan gak ingin muridnya itu ketinggalan. Saya lahir dari keluarga kakak-kakak saya itu guru, jadi saya tahu benar pengorbanan mereka seperti apa. Oke, berikutnya kurangnya interaksi dengan pengajar. Biasanya kan ngomong langsung, dan guru itu kan sebenarnya istilahnya mungkin agak berlebihan kayak di kelas itu kayak setengah dewa. Kalau sudah di kelas bertemu langsung kan didengar apa segala macam. Sekarang online berbeda kondisinya. Ada barrier karena ada kayak semacam halangan karena kita harus migrasi kan. Biasanya kalau lagi menjelaskan fisika atau menjelaskan biologi atau matematika, anak muridnya nggak ngerti, tinggal tunjuk tangan nanya. Kalau di daring ini agak sulit, ada semacam mental block gitu. Karena itu mohon dengan sangat Bapak Ibu guru juga membuka gawainya kalau muridnya bertanya. Muridnya kalau bertanya juga yang sopan ya, kalau misalnya Jabri gurunya ya, perkenalkan namanya siapa, ini cakapan
digital juga, sopan santun ya, sopan santun digital. Perkenalkan namanya siapa, dari kelas apa, terus mau tanya apa, pakai gunakan bahasa yang sopan. Oke, jangan nanya itu langsung ini untuk pelajaran trigonometri ini saya nggak ngerti ini maksudnya apa ya. Ya blok sama gurunya ya nggak salah itu gurunya. Ya itu cakep kita salah satunya adalah sopan santun. Oke. Berikutnya minimnya pengawasan dalam belajar juga bahasa di mana-mana dalam masa pandemi. Minimnya pengawasan dalam belajar ini bisa disiasati banyak hal sih. Karena saya itu sepakat dengan belajar itu di mana saja dan kapan saja. Jadi selain yang harus pakai gawai gitu ya, 3 jam nonstop gitu ya, habis itu istirahat, nah bisa dikasih tugas yang lain untuk belajar. Terus ditanya hasilnya apa dengan cara-cara modern, video apa gitu, yang ya selama masa adaptasi ini ya. Ini seluruh dunia seperti ini, nggak cuma Indonesia ya. Pergunakan itu video, IG, TikTok kalau perlu anak-anak itu diajari bikin videonya yang menarik tentang sebuah materi terkait hal kekinian gitu. Yang tentu saja tetap terhubung dengan materi pendidikan. Okay, next. Nah ini syarat pembelajaran berbasis digital ini harusnya ada 4 ini ya. Ada guru, sekolah, siswa, satu lagi itu orang tua. Orang tua juga penting untuk mengerti. Orang tua itu nggak bisa mentang-mentang anak saya kan sudah bayar sekolah, jadi semuanya diserahkan ke sekolah sama guru. Enggak, orang tua itu harus terlibat, involved. No involvement, no commitment. Anak itu tetap tanggung jawab orang tua ya. Jadi orang tua harus tahu pendidikannya itu seperti apa. Dan dia harus memperkaya diri juga orang tuanya, harus cakap digital juga. Tanya juga ke anaknya, nggak boleh sok tahu, kadang-kadang anaknya lebih pintar. Oke. Nah, guru, ini satu hal yang saya garis bawah, itu adalah poin paling bawah. Guru itu mampu memiliki inovasi yang bisa memancing anak-anak untuk diskusi, untuk membuat materi, menjelaskan gitu ya. Authentic learning, hal-hal yang saat ini, karena diri saat ini bukan dengan pendidikan. Misalnya nih ya, belajar biologi tentang unggas gitu ya, itu videoin ayam, terus ayam itu kalau telurnya diambil, ayam betinanya marah, hal-hal kayak begitu. Itu harus kreatif gurunya. Apa saja yang bisa dipergunakan ya, terutama untuk yang sudah bisa media sosial ya. Yang SD mungkin agak repot ya, karena tidak mudah nih. Tidak mudah ngajari. Sekolah juga sama, kompetensi guru tingkatkan dan segala macam. Ini juga belum tercatat ya, salah satunya itu pendampingan psikologis guru juga. Karena tidak mudah juga. Jadi transisi waktu itu dari tatap muka ke school from home itu harusnya gurunya itu ada tempat untuk bertanya dan tempat untuk mengadu loh, karena nggak mudah. Saya itu hampir setiap hari itu ngikutin anak saya sekolah ini kan, yang kecil tuh. Saya masih ada anak kelas 4 SD ya. Saya ngeliat gurunya itu capek sekali ngeliat anak-anak itu nanya, ngomong apa sembarang itu, apa aja diomongin gitu loh anak-anak, dan dia tidak marah. Menurut saya itu tidak mudah loh menjaga emosi, ngadepin pertanyaannya begitu banyak anak-anak kecil ya. Habis itu tetap memberi